Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 81. Kita melihat kebenaran firman Allah. Mazmur pasal 81, Mazmur pasal 81. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, yang ada di rumah dan juga kita yang dipastori. Renungan firman Tuhan hari ini berbicara tentang mendengar suara Tuhan, ya. Mendengar suara Tuhan artinya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Di ayat 8 atau 9 berkata, "Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku," ya. Jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Jadi yang diinginkan oleh Tuhan kepada umatnya adalah setia, hanya menyembah Dia, hanya menyembah Allah. Ya, Allah yang memberkati umatnya, Allah yang mendengar doa umatnya, Allah yang menyelamatkan umatnya. Kalau kita melihat pembacaan Mazmur hari ini, dijelaskan bagaimana Tuhan menolong umat itu, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ya, diangkatnya, dilepaskan, dikatakan tadi keranjang, ya. Jadi memikul beban, mengalami siksaan. Nah, kemudian Tuhan lepaskan mereka, bebaskan. Nah, kemudian setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka juga harus mengadakan perjalanan menuju tanah perjanjian, dan ada ujian yang mereka harus hadapi. Dan tadi dikatakan di Meriba mereka diuji. Nah, rupanya
dalam perjalanan umat ini, bangsa pilihan ini, seringkali mereka mendukakan hati Allah dengan meninggalkan Tuhan. Nah, maka dikatakan di sini bahwa mereka harus mendengar suara Tuhan dan hanya menyembah Allah, jangan ada Allah lain. Ya, ayat yang berikut dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ya, buka mulutmu lebar-lebar, aku membuatnya penuh. Artinya kenyang, ya, makan. Jadi akan mengalami kenikmatan. Tetapi persoalannya apa? Yang berikut dikatakan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Nah, apa yang terjadi ketika umat itu tidak mau mendengar suara Tuhan? Suara Tuhan tadi, Tuhan katakan hanya ada Dia yang layak disembah, jangan ada Allah lain. Nah, fakta menunjukkan bangsa Israel seringkali masuk dalam penyembahan berhala. Ya, kita ingat bagaimana ketika Musa naik ke gunung dan dia belum turun, maka Harun dan umat membuat lembu emas untuk mereka sembah. Ya, dan tidak hanya itu, dalam perjalanan mereka sering kali mereka mengadakan penyembahan kepada Allah-Allah lain, dan akhirnya Allah mendisiplin mereka. Mereka tidak melakukan kebenaran, maka dikatakan sebab itu, karena mereka tidak mau mendengar suara Allah. Nah, apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang tidak mau mendengar suara Allah? Apa yang terjadi kepada umat pilihan, umat Allah, orang percaya kalau tidak mau mendengar suara Allah? Dikatakan sebab itu, ayat 12, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Jadi orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak mau dengar suara Tuhan, yang tidak mau dengar firman, yang mau melakukan apa yang dia pikir bisa baik sesuka hatinya, akhirnya Tuhan bilang apa? Udah biarin aja. Silakan lakukan apa yang kau mau, walaupun engkau harus meninggalkan aku, kira-kira begitu ya. Jadi Tuhan berkata silakan. Sebab itu aku biarkan dia dalam kedegilan hatinya. Ya, orang yang degil hati, orang yang keras kepala ini susah dibilangin. Ya, nggak bisa, saudara tidak bisa paksa orang-orang yang degil hati ini. Dan Tuhan sendiri tidak memaksa. Ya, jadi kalau mengikut Tuhan itu adalah tidak perlu dipaksa, ya. Itu kesadaran, kerinduan dari kita. Ya, dan Tuhan berkata di sini supaya umat itu dengar kepada Allah, sembah Dia, Allah yang membawa mereka keluar dari perbudakan itu. Tetapi umatku, kata firman Tuhan, tidak mendengar suaraku. Dan Tuhan membiarkan mereka. Apa yang terjadi ketika Tuhan biarkan mereka? Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, mereka tidak mendapatkan sukacita, mereka tidak mendapatkan berkat. Karena sumber berkat adalah Allah, Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan berkat kalau kita tidak datang kepada Allah yang adalah sumber berkat? Ini yang harus kita renungkan dalam perjalanan hidup ini. Betapa pentingnya kita mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan dengan pengertian mengikuti firman-Nya, mengikuti suara Tuhan. Bukan hanya dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bukan. Tapi mendengar itu mengerti, paham apa yang Tuhan mau. Dalam hidup kita ini, apa yang Tuhan katakan, sehingga kita lakukan itu. Tapi tidak dengan paksaan. Jadi nggak ada orang dipaksa untuk mengikut jalan Tuhan, tidak. Kalau ada orang akhirnya berjumpa dengan Yesus dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, dia mengikut jalan Tuhan, yaitu panggilan dan tidak bisa dipaksakan. Jadi kesadaran orang itu sendiri yang mengambil keputusan percaya Yesus dan itu baik karena dia akan diberkati. Perhatikan, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Nah, apa yang terjadi kalau umat ini mendengar suara Allah? Apa yang terjadi kalau umat Israel ini mendengar suara Tuhannya? Apa yang terjadi kalau mereka tetap menyembah Allah, tidak menyembah Allah-Allah yang lain? Apa yang terjadi kalau mereka menuruti firman itu? Dikatakan apa? Seketika itu juga musuh mereka akan tunduk. Lawan-lawan mereka akan kalah.
Tuhan akan bertindak menolong umat ini, membebaskan mereka dari belenggu musuh, dari serangan musuh, dari intimidasi, dari tekanan. Seketika itu juga tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk menolong kita, membebaskan kita dari musuh-musuh kita. Tidak terlalu sulit bagi Allah untuk melindungi umat pilihannya, memproteksi umat pilihannya. Kalau umat itu mendengar suaranya. Suara Tuhan harus kita dengar. Umat harus mendengar suara Tuhan. Seketika itu juga musuh mereka akan tunduk. Ya, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Jadi begini, kalau ada umat Tuhan, ini pengalaman bangsa Israel. Kemudian musuh-musuh menekan mereka, menindas mereka, menganiaya mereka. Oleh karena apa? Kesalahan umat tidak mau menyembah Allah. Umat melakukan penyembahan berhala. Kemudian Tuhan biarkan. Tuhan tidak mengulurkan tangannya untuk menolong. Tetapi kalau umat itu bertobat, ya, berbalik daripada jalannya yang sesat, yang salah, yang keliru itu, maka dikatakan apa? Ya, tangan Tuhan gampang dibalikkan. Jadi musuh itu bisa diputar saja. Selesai. Jadi tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk menyelesaikan musuh-musuh kita. Amin. Tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk menyelesaikan persoalan kita, masalah kita, pergumulan kita. Tidak terlalu sulit bagi Allah kita, ya, untuk menyelesaikan segala beban pergumulan kita. Tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk menyelesaikan pandemi ini. Amin. Tidak terlalu sulit, ya. Tetapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi, ada maksud Tuhan. Kita jangan sampai tidak percaya kepada Tuhan. Kita jangan sampai meninggalkan jalan Tuhan. Kita jangan sampai masuk kepada penyembahan berhala. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Manakala umat itu mendengar suara Tuhan. Manakala umat itu bertobat. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Ayat berikut dikatakan, orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Jadi nggak mungkinlah musuh-musuh orang percaya akan berjaya. Hari ini mungkin ada orang percaya mengalami tekanan, penindasan. Ya. Kemudian kita melihat kok bagaimana musuh-musuh ini menindas orang percaya. Padahal yang menindas ini adalah orang-orang yang menista nama Tuhan. Kita sih tinggal nunggu waktu. Ya, anak-anak Tuhan hanya berseru saja kepada Tuhan. Jangan juga membalas, karena pembalasan adalah haknya Allah. Ya, jadi kita hanya bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan bertindak tepat pada waktunya. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Tuhan, memang kami tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi kami tahu Engkau bersama dengan kami. Kami tahu tangan-Mu perkasa, kuat, dahsyat, mampu menolong kami. Dan ada waktunya Tuhan untuk, ya, menghukum, mendisiplin, ya, bahkan dikatakan apa? Membinasakan musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manakala kita mendengar suara Tuhan, mau melakukan firman Allah, setia kepadanya, ya, maka seketika itu juga musuh-musuh kita akan Tuhan kalahkan. Dengan pengertian yang lain, ya, persoalan kita, pergumulan kita akan Tuhan tolong. Tapi kalau kita mau mengeraskan hati, sesuka hati kita saja, tidak mau dengar suara Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan biarkan, silakan. Ya, seperti gambaran, ya, ada anak yang hilang itu, ya, papanya biarkan, silakan, apa yang harus kau lakukan. Dan anak yang hilang ini melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan nasihat orang tuanya, pengajaran orang tuanya. Kenapa? Karena hartanya dia habiskan, ya, berpoya-poya, ya, hidup dengan poya-poya hal dunia. Tetapi titik tertentu, segala sesuatu yang dia miliki habis, dia menderita, dia mengalami kesengsaraan.
Dan kemudian dia ingat papanya. Apa yang terjadi ketika dia ingat papanya? Ada kesadaran, ada pertobatan. Dan dia berkata, saya lebih baik kembali ke rumah papa. Sekalipun saya menjadi hambanya, tidak usahlah status anak. Hambanya pun jauh lebih baik. Yang penting di rumah bapak itu. Wah, apa yang terjadi ketika dia kembali? Terjadi pemulihan. Ya, terjadi pemulihan. Datang dia dengan keadaan lusuh, kotor, pakaian hanya satu saja di badan. Bahkan kita tahu bahwa ketika dia di perantauan, ya, untuk makan makanan babi aja susah. Ya, tapi ketika dia pulang, seketika itu juga, wah ini ketika papanya melihat dari jauh, papanya berlari dan merangkul anaknya. Ya, dia yang mati sudah hidup kembali, dikatakan dia yang hilang sudah kembali. Sekarang kita pesta, ganti baju, ganti semuanya, mandi yang bersih, pakaikan sepatu, kita makan. Ya, pesta kita karena ini sudah kembali. Apa yang terjadi? Ada kebahagiaan bagi setiap orang yang mendengar suara Tuhan. Amin. Ya, yang kedua dikatakan ayat 17, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Yang pertama tadi, Tuhan menolong kita dari musuh-musuh kita, atau Tuhan menolong kita dari berbagai persoalan pergumulan hidup kalau kita mendengar suara Tuhan. Yang kedua, kita akan diberkati. Diberkati orang yang mendengar suara Tuhan, melakukan firman Allah, setia kepada Tuhan. Ya, tidak ada Allah lain, hanya Tuhan. Kita menyembah Allah kita, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita menyembah Dia, kita sebagai anak-anaknya, umat pilihannya, orang percaya ini akan diberkati. Umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, bukan gandum sisa-sisa. Ya, kalau misalnya kita anak-anak Tuhan ada pembagian beras, ya bukan beras yang selayaknya diberikan kepada ayam, bukan, tapi beras yang terbaik, beras yang bagus. Ya, kalau dimasak nasinya enak tenan. Wah, ini kira-kira. Jadi ku beri makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu. Ya, madu dari gunung batu itu madu yang berkualitas, madu yang baik sekali, yang kualitasnya mantap, ya, yang mampu memberikan kekuatan ekstra bagi tubuh kita. Wow, ini dia. Jadi bukan madu campuran, ya, madu dicampur air, bukan. Ini madu asli. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat indah bukan? Kalau kita mengikut Tuhan, mendengar suara Tuhan. Tetapi ironis sekali, ada orang-orang saat ini yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Ada orang-orang yang mulai mengikuti jalan yang sesat. Ada orang-orang yang mulai meragukan kuasa Tuhan. Ya, ada yang mundur dari jalan Tuhan. Ada yang mau mencoba menemukan, ya, Tuhan-Tuhan yang baru. Saya mau berkata, itu keliru. Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan pernah kecewa ketika kita mengikut Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, penderitaan, beban, pergumulan, itu sebagai alat uji untuk menguji iman kita. Tadi sudah dikatakan bahwa umat itu diuji, dimeriba, apakah mereka tetap berseru kepada Tuhan atau tidak. Jadi kita jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Amin. Yang terpenting adalah dengarlah suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tadi? Suara Tuhan yang mana? Ya, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah-Allah yang lain. Jadi kita hanya menyembah Tuhan. Kita hanya menyembah Allah kita, mengikuti Allah kita. Jangan Allah-Allah yang lain. Amin. Ya, kita terus setia. Setialah mengikut Tuhan, menyembah Dia, sebab segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah. Dia sumber kehidupan, Dia yang memberi kita hidup, Dia sumber berkat, Dia yang memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita mendengar suara Tuhan, hanya menyembah Dia, yang pertama,
ya Tuhan akan tolong kita dalam segala beban pergumulan, dalam menghadapi musuh-musuh. Kita akan mengalami kemenangan. Dan yang kedua, kita ada dalam berkat Tuhan. Berkat-berkat akan terus mengalir. Dan ingat, ketika kita diberkati oleh Tuhan, supaya kita pun menjadi berkat kepada banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk